Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat iman serta Islam. Kemudian tak luput pula nikmat yang besar adalah nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang itu tidak bisa dirasakan oleh umat-umat terdahulu, ya. Ini harus kita syukuri karena kita menjadi umat dari Nabi yang menjadi ketua dari semua nabi, ketua dari semua rasul, ketua dari semua makhluk. Itu kita perlu bangga dan itu perlu kita syukuri, ya. Nah, itu adalah salah satu nikmat yang besar. Begitu juga nikmat yang besar adalah nikmat kita berada pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan manhaj yang lain. Ini juga salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Karena ajaran Islam yang diterima itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajaran yang lain. Kemudian yang kedua, shalawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi ketua kita. Itu tadi ya kaitannya dengan yang pertama. Beliau adalah menjadi ketua kita, panutan kita, sehingga ini juga merupakan sesuatu yang membanggakan, ya. Dan beliau adalah salah satu-satunya nabi yang nantinya bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian selanjutnya untuk kali ini yang akan kita bahas adalah rukun puasa yang ketiga, ya. Kita sudah masuk ke rukun puasa yang ketiga. Dan untuk istilah rukun di sini itu beda ya dengan rukun. Maksudnya gini loh. Beliau mengistilahkan untuk kemarin itu niat, kemudian menjauhi hal-hal ini. Kemudian sekarang adalah orang yang berpuasa, ya. Untuk rukun yang ketiga itu disebut sebagai rukun. Padahal kita tahu bahwa rukun itu adalah esensi dalam ibadah. Misalkan untuk sholat, rukunnya itu kan ada, ya memang niat sih. Membaca niat itu adalah salah satu rukun sholat. Karena prosesi niat dalam sholat itu dibaca bebarengan dengan melaksanakan awal sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Nah, makanya ketika membaca niat dalam sholat itu dibaca ketika seseorang melaksanakan takbiratul ihram. Dan pembacaan niat itu berada di hati. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa ini niatnya kan dibaca di luar ketika kita memulai puasa. Puasa apa? Puasa itu kan intinya menahan kan, al-imsak itu, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu niat itu di luar kegiatan itu, ya, malah jauh-jauh waktu. Ketika awal malam itu sudah boleh untuk mengucapkan atau melafadzkan niat puasa. Nah, itu. Tapi ini oleh beliau disebut sebagai rukun, semestinya itu disebut sebagai syarat kan. Hal-hal yang harus dipenuhi, ya. Niat. Kemudian orang yang berpuasa, ini juga semestinya syarat. Kemudian tidak boleh melakukan ini. Nah, kalau tidak boleh melakukan ini kalau disebut sebagai rukun itu masih oke lah gitu. Tapi yang dua lainnya itu kan semestinya itu lebih tepat disebut sebagai syarat, bukan sebagai rukun. Tapi ini uniknya beliau, ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kajian seperti biasa, mari kita membaca surat Al-Fatihah yang hadiahnya kita haturkan kepada Roh Syekh Zakaria Al-Ansori. Semoga keberkahan yang Allah berikan kepada beliau itu juga ditularkan oleh Allah kepada kita semua, yaitu dengan wasilah kita mengkaji karya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ila hadrati ruhi Syekh Zakaria Al-Ansori wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sanihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini saya gini. Wasalisuha rukun puasa yang ketiga. Wasalisuha ay wasalisun min arkanis saumi. Itu adalah shaimun, orang yang berpuasa. Wa tasrihu bihi taba'an li jama'atin min ziyadati. Nah, untuk penjelasan seputar shaim ini itu adalah min ziyadati, tambahan dari saya, tambahan dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu dalam rangka taba'an li jama'atin, untuk mengikuti jamaah. Mungkin yang dimaksud jamaah ini adalah kelompok ulama ya. Wasaimu. Nah, wasyartuhu, untuk syaratnya shaim, syarat orang yang berpuasa, di sini pakai senggot mufrad ya. Semestinya yang lebih tepat kan wasyurutuhu ya. Wasyurutuhu, syarat-syarat dari orang yang melaksanakan puasa. Tapi di sini pakai senggot mufrad. Ya udahlah gitu. Yaitu syaratnya Islamun. Yang pertama agamanya Islam, berarti orang tadi harus muslim. Wa aqlun, kemudian dia berakal, ya biar tahu ya, agar apa yang dia kerjakan itu apa terkontrol, enggak kayak kemarin. Kemarin kan untuk pembahasan yang kedua, meninggalkan jima itu dalam kondisi dakir, kondisi ingat ya. Berarti dia punya akal. Wa aqlun, dan berakal. Wa niqaun, dan dia suci. Wa naqo atau wa niqo ini. Wa naqoin, dan suci, pakai fathah ya namanya. An-nahwi haidin, dari semisal haid. Kalau di kitab fikih lain itu kan dan suci, intinya itu dan suci min haidin wa nifasin, itu kan pakai redaksi haid. Kalau yang di sini itu semisalnya haid ya. Berarti haid dan sejenisnya itu masuk semua lah kalau kita gabungkan semua kitab yang sudah kita baca ya. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab ya. Itu ada yang mengatakan an haidin. Nah, sekarang itu bukan an haidinnya, tapi an nahwi haidin, yang semisal haid. Berarti kita gabungan saja lah, dari haid, nifas, istihadah. Nah, bersihnya itu kullal yaum, sepanjang hari. Sepanjang hari ya, berarti sepanjang hari itu. Berarti kalau misalkan di hari lain itu tidak haid, maka di hari tersebut itu boleh berpuasa. Ya. Fala yasihu saumu man ittasafa bididi syai'in minha. Maka puasanya orang yang punya ciri-ciri yang berlawanan dengan yang tadi ya, berarti dia tidak Islam, tidak berakal, tidak suci dari yang semisal haid, itu puasanya la yasihu, tidak sah. Ya. Fi ba'dihi, maksudnya syai'un minha fi ba'dihi, satu dari hal-hal tadi fi ba'dihi, di sebagian yang lain. Berarti antara satu sama lain itu harus terpenuhi semua. Islam ya, berakal ya, bersih dari yang sejenis haid ya. Serta itu semua dilakukan kulla yaum ya. Berarti kalau misalkan ada salah satu syarat yang kurang, itu berarti tidak terpenuhi ya syaratnya. Harus terpenuhi semua. Kalau sholat sebagaimana sholat ya. Syarat-syarat sholat Islam, balik, kalau balik ya semestinya kalau yang diterima itu kan yang balik ya. Tapi orang yang tidak balik melaksanakan sholat itu bisa. Islam, balik, suci dari yang semisal haid ya. Terus dia menutup aurat ya, menutup aurat. Wala yadurru naumuhu ay naumu kullil yaum. Dan ketika seseorang itu melaksanakan puasa kok dia tidur sepanjang hari, itu tidak membatalkan puasanya. Ya, tidak membatalkan puasa. Wala ikma'un aw sakrun ba'dahu. Ai wala yadurru ikma'un aw sakrun ba'dahu. Serta yang tidak membatalkan puasa adalah orang tadi itu mengalami ikma, pingsan, tidak sadarkan diri. Aw sakrun, atau mabuk ba'dahu, tapi hanya sebagian hari. Enggak sampai satu hari full dia mengalami ikma atau sakar. Itu. Bi khilafi ikma'in aw sakrin kullahu. Berbeda kalau orang tadi itu mengalami gila atau tidak sadarkan diri, atau dia mengalami sakar, mabuk ya, sepanjang hari. Li'annal igma'a wa sakra yukhrijani as-saksa an ahliyatil khitab. Karena
gila serta mabuk itu mengeluarkan status orang tadi dari status ahliyatul khitab, orang yang menerima khitab. Ya, kalau gila serta mabuknya itu 1 hari full dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari gila terus, itu berarti orang tadi itu keluar dari status ahlul khitab gitu. Tapi kalau orang tadi itu misalkan gilanya jam 6 gila, kemudian jam 7 itu sadar, maka orang tadi tetap wajib meneruskan puasanya. Bikhilafin naum, berbeda dengan kondisi tidur ya. It yajibu qada usholati alfaitati bihi. Ya. Kalau orang tadi itu tidur sepanjang hari dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maka orang tadi harus mengkodok harus mengkodok sholat yang dia tinggalkan. Berarti mulai terbit fajar, orang tadi tidak sholat subuh, kemudian duhur, kemudian asar, ya. Berarti 3 sholat ini harus dikodok, karena orang tadi itu tidur sepanjang hari. Karena dia bangunnya ketika terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu sudah masuk waktu sholat maghrib. It yajibu qada usolati al-faitati bihi. Ya, wajib untuk mengodok sholat yang lewat disebabkan karena naum. Dunal faitati bil igma'i wasakari fil jumlati. Berbeda kalau orang tadi itu tidak sholat disebabkan karena gila serta mabuk. Ya, kalau ini dia tidak wajib untuk mengkodok sholat. Harus ini tentu harus ada penjelasannya ya. Itu kalau orang tadi gilanya atau mabuknya itu di sepanjang waktu sholat. Misalkan untuk sholat subuh itu kan dimulai dari terbit fajar sampai munculnya matahari itu ya. Itu ketika sepanjang waktu itu dia gila ya, maka dia tidak wajib untuk mengondok sholat subuh tadi. Nah, begitu juga seterusnya kalau misalkan orang itu tadi konteksnya ini berpuasa ya. Misalkan dia gilanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maka sholat subuh, duhur, asar ini tidak wajib untuk diqadha. Ya. Nah, penjelasan ini ada di kitab Al-Asbah wa Nadhair, itu kalian bisa cek. Mungkin ada persamaan ya antara orang yang tidur, kemudian orang yang gila, kemudian orang yang mabuk. Ada memang di satu sisi ada persamaan, tapi di sisi yang lainnya itu ada perbedaan gitu. Silakan kalian bisa cek sendiri. Fil jumlatiha, nah itu ya. Dunal faitati bil igma'i wasakari fil jumlati. Berbeda kalau sholat itu terlewat disebabkan karena gila dan disebabkan karena mabuk fil jumlah secara global. Wadikrus sakar min ziyadati. Penyebutan redaksi sakar atau mabuk itu adalah min ziyadati, tambahan dari saya. Faman syariba muskiron lailan wa soha fi ba'din nahari soha saumuhu. Sehingga barang siapa atau siapapun yang minum sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang memabukkan, ini konteksnya kalau zaman sekarang nggak hanya minum sih, menghirup atau mengkonsumsi, itu sudah banyak sekarang masakannya. Siapapun yang mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan di waktu malam harinya dan ketika masuk siang hari, ya itu dia sadar, berarti ada sebagian siang hari yang itu kondisinya memang masih tidak sadar ya. Di sebagian siang itu kondisinya sadar ya, maka soha saumuhu, puasanya tetap sah ya. Itu kalau dengan catatan di malam hari tadi dia sempat niat ya, sempat niat itu. Wasyartu saumi, syaratnya berpuasa, ai sihatihi, ai wasyartu sihatihi, syarat sahnya berpuasa, yaitu al ayyamu, itu beberapa hari. Ai wuqu'uhu fiha, yaitu melaksanakan puasa tadi fiha di dalam al-ayyam, yang mana al-ayyam ini adalah ghairu yaumi idin, selain hari Id. Di sini juga pakai redaksi mufrad ya. Biasanya kalau di kitab fikih itu pakai redaksi tasniyah, ghairu yaumi idaini, biasanya seperti itu. Tapi di sini pakai mufrad. Selain hari Id, ai Idi Fitrin, nggak pakai al ya. Idi Fitrin wa Idi Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Linnahi an siyamiha, dikarenakan adanya larangan untuk melaksanakan puasa di Idul Fitri serta Idul Adha. Ya.
Fi khabaris sahihaini, di dalam hadis sahih, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa tasyrikin ai wa ayyami tasyrikin, dan dia tidak melaksanakan puasa di hari tasyrik, ya. Walau kana shaumuha litamattu'in wa hiya salasatun ba'dal adha. Meskipun dia melaksanakan puasa di hari tasyrik tadi itu untuk tamattu, untuk senang-senang. Ya, itu tidak boleh. Nah, hari tasyrik itu adalah wa hiya salasatun ba'dal adha, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Ya, sudah paham semua. Linahyi an saumiha, dikarenakan adanya larangan untuk melaksanakan puasa di ayyamut tasyrik. Fi khabari Abi Dawud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Kemudian tidak boleh melaksanakan puasa wa yaumi syakin, di hari ragu. Wa yaumi syakin ai wa ghaira yaumi syakin, dan selain hari ragu. Liqali Ammar, ya, Ammar bin Yasir, berdasarkan kaul yang diriwayatkan berdasarkan kaulnya Ammar bin Yasir, gitu ya. Yaitu man shoma yaumasyakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melaksanakan puasa di hari ragu, di hari syak, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu julukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Abul Qasim. Rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu wa sahhahuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan imam lainnya, dan mereka semua menganggap hadis ini sahih. Jelas. Wa qala al-Asnawi, Imam Asnawi mengatakan, al-mansusu al-ma'rufu alladzi alaihi al-aksarun al-karahatu la at-tahrimu. Nah, ketentuan yang ma'ruf, yang diketahui, yang mana ini dipakai oleh banyak ulama, bahwa puasa di hari syak itu hukumnya makruh, ya, al-karahatu la tahrim, bukan sampai haram. Ini kalau menurut Imam Asnawi, ya, yang mana beliau mengatakan kalau pendapat ini itu dipakai oleh banyak ulama. Puasa di hari ragu itu enggak sampai haram, tapi hukumnya hanya mentok makruh, ya. Hari syak itu kapan sih? Hari syak itu tanggal 30 Sya'ban itu loh. Kan sudah, misalkan orang tadi itu sudah pada tanggal 29. Kemudian masuk malamnya. Nah, di malam itu orang ini ragu, ini sebenarnya sudah tanggal 1 Ramadan atau masih Sya'ban. Ya, kalau masih Sya'ban berarti tanggal 30, itu masih ragu. Makanya puasa di hari tersebut berarti besoknya itu melaksanakan puasa itu, kalau menurut Imam Asnawi itu hukumnya itu makruh, enggak sampai haram. Bila sababin, jadi dia melaksanakan puasa di hari syak itu tanpa adanya sebab. Ya, moro-moro puasa saja, enggak punya kebiasaan puasa, enggak ada tuntunan untuk melaksanakan puasa. Nah, ini tidak boleh untuk berpuasa seperti itu, ya. Yang mana sebab ini yaqtadi saumahu, dia yang mana sebab ini menuntut dia untuk melaksanakan puasa, gitu. Amma bisababin yaqtadihi, adapun kalau orang tadi melaksanakan puasa di hari syak, di hari ragu, itu dikarenakan ada sebab yang menuntutnya. Contohnya sebab yang menuntutnya itu qaqadoin, melaksanakan puasa qadha, ya. Di Ramadan kemarin itu masih ada satu hari sisa yang belum saya laksanakan puasa, misalkan seperti itu. Maka kesempatan terakhir ini, hari terakhir, ya sudah, itu boleh untuk puasa di hari ragu atau di tanggal 30 Sya'ban. Wa nadarin, puasa nadar. Nah, ini jelas, ya, harus dibayar. Nah, kalau satu hari itu masih sisa satu hari, dilaksanakan di hari itu. Wa wardin atau wa warodin, itu, ya. Puasa yang datang, maksudnya itu seperti ini. Orang tadi itu kena kafaroh, ya, misalkan kafaroh dihar. Kafaroh dihar di bulan Ramadan dan masih sisa satu hari. Dan ternyata hari terakhir itu jatuh pada tanggal 30 Sya'ban. Maka di hari tersebut itu boleh untuk berpuasa, untuk membayar kafaroh. Kafaroh dihar di bulan Ramadan, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Dan tanggal 30 itu hari terakhirnya, itu boleh untuk berpuasa. Fayasihu saumuhu, maka sah puasanya, gitu. Karena dirihi minas sholati fil awqati al makruhati, sebagaimana orang tadi itu melaksanakan sholat di waktu-waktu yang makruh, ya, waktu-waktu yang makruh. Contohnya itu seperti
melaksanakan sholat di waktu setelah sholat subuh, ya itu kan waktu makruh untuk melaksanakan sholat, ya otomatis sholat sunnah mutlak, ya sholat sunnah mutlak itu nggak boleh. Tapi kalau melaksanakan sholat yang itu memang ada tuntunannya maka itu boleh. Contohnya seperti sholat gerhana, ya itu boleh. Wali khabari sahihaini, dan berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya hadis sahih, la tuqaddimu ramadhana bisaumin, ya la tuqaddimu ramadhana bisaumi yaumin au yaumaini. Janganlah kalian melaksanakan puasa sehari atau 2 hari mengawali bulan Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali bagi seseorang yang dia itu punya kebiasaan untuk berpuasa, maka orang seperti tadi itu monggo kerso untuk melaksanakan puasa. Gambarannya orang yang memiliki kebiasaan puasa adalah ka'anik tada saumad dahri, ya dia itu punya kebiasaan melaksanakan saumud dahar, ya au sauma yaumin wa iftar ka'anik tada saumat dahri, seperti halnya orang tadi itu membiasakan untuk melaksanakan puasa dahar, ya au sauma yaumin wa iftar yaumin, ya dibaca nasab. Atau maksudnya saumat dahar itu adalah puasa sehari kemudian berbuka sehari, berarti puasa Daud, ya itu. Wa quyisa bin waradi al-baqi bijami isababi. Wa quyisa, dan dikiaskan. Apa yang dikiaskan? Bil warodi al-baqi, puasa yang datang, al-baqi yang tersisa. Maksudnya mungkin gini ya, tadi kan ada sebab-sebab yang menuntut seseorang untuk melaksanakan puasa. Yang pertama tadi itu qadha, kemudian yang kedua nadar, yang kedua adalah al-warad, puasa yang datang kemudian. Ya mungkin yang dimaksud dengan al-warad gini dikiaskan dengan bijami sabab, kumpulan-kumpulan sebab. Ya maksudnya gitu. Untuk penjelasan detailnya itu silakan kalian tanyakan ke kiai kalian, karena ini juga saya masih belum tahu detailnya seperti apa. Titik. Kemudian wahwa, nah ini tadi yang penjelasan tadi, wahwa ai yaumus syaki, yang dimaksud dengan hari syak, hari ragu adalah yaumus salasina, hari ke-30 atau tanggal 30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Ida tahaddasan nasu bi ru'yatihi, manakala orang-orang sudah membicarakan mengenai ru'yatul hilal, ya. Masih dibicarakan, belum terlihat, ya, dibicarakan. Berarti di tanggal tersebut itu memang tidak kelihatan hilal, tapi sudah dibicarakan. Walam yashhad biha ahadun, dan tidak ada satupun orang yang bersaksi biha, seputar ru'yatul hilal, ya. Au syahida biha adadun yaridu, ya yaridu, waroda yaridu, bukan yurad kan. Atau ada sekelompok orang yang bersaksi biha, seputar ru'yatul hilal, yang mana orang ini tuh yarudu, yang dia itu menyampaikan fi syahadatihi, kesaksiannya adadun, ya adadun ini jamak sih, dia itu jamak jenis, ya sama seperti kaumun, itu kan lafadznya itu mufrad tapi menunjukkan jamak. Kaumun bisa dijamakkan menjadi aqwamun. Secara lafadz kaumun itu mufrad, tapi secara makna itu jamak, karena kaum itu adalah banyak orang. Fi syahadatihi, di dalam kesaksiannya adadun. Contohnya kasibyanin, seperti anak kecil, anak-anak, au nisain, perempuan-perempuan, au abid, ya bukan ubed, ya saya bacanya abid, au abid atau hamba saya, au fiskoh, ya jadi fiskoh, ya saya bacanya. Wa fa'latun limarotin kajalsah, wa fi'latun lihayatin kajalsah. Fi'latun, fiskotun, kondisi fasek yang dimiliki oleh seseorang, berarti orang tadi orang fasek. Wadunna sidkuhum, dan kejujuran mereka itu diduga, ya kejujuran mereka diduga, ya berarti berhubung yang memberikan kesaksian itu adalah anak kecil, perempuan, hamba sahaya, orang fasik, dan meskipun mereka itu jujur, ya diduga sebagai orang jujur, itu kesaksian mereka itu tidak lantas menjadikan hari tersebut itu sebagai awal bulan Ramadan, ya tidak bisa, karena kesaksian mereka itu tidak bisa diterima. Wa innama lam yasihha saumuhu an ramadhana li'annahu lam yatabayyan kaunuhu minhu.
Wa innama dan sesungguhnya puasanya dia itu tidak sah an Ramadana dalam rangka melaksanakan bulan Ramadan, ya puasanya itu tidak sah ya karena masih tanggal 30 tadi. Li'annahu lam yatabayyan kaunuhu minhu. Karena belum jelas apakah orang tadi itu berada di bulan Ramadan, masih belum jelas. Jadi dia ini masih ragu antara sudah bulan Ramadan atau masih Sya'ban ya. Masih belum jelas. Makanya puasa di hari tersebut itu tidak sah. Kalau dia meniatkan itu sebagai puasa Ramadan karena dia melaksanakan itu secara syak, masih bimbang. Naam, man iktaqoda sidqa man qala innahu ra'ahu mimman dukira yasihu minhu saumuhu bal yajibu alaih. Naam, ya. Siapapun yang meyakini kejujuran orang lain, yang mana orang lain itu mengatakan bahwa dia benar-benar telah melihat hilal, yang mana orang ini itu miman dukiro, termasuk orang yang kemarin sudah disebutkan, berarti dia itu adil dan kesaksiannya itu bisa diterima. Pokok ciri-cirinya kemarin sudah kita bahas. Maka yasihu minhu saumhu, maka sebab orang tadi, puasanya orang yang memiliki keyakinan orang lain tadi itu puasanya itu sah, bahkan dia wajib. Nah, itu ya ini sudah paham semua lah, sudah tahu semua. Wa taqaddama fil kalami 'ala niyati sihhatun niyati donin dalika. Wa taqaddama dan telah kita bahas ya, telah dahulu fil kalami di dalam menjelaskan omongan 'ala niyati seputar niat. Apa yang dulu? Sihhatun niyati donin, sahnya niatnya orang yang menduga dalika hal tersebut. Nah, ini laki-laki pakai isim isyarah. Ini kembalinya kemana gitu pertanyaan, mesti seperti itu. Orang yang menduga dalika hal tersebut. Ini saya tebak saja ya. Orang yang memiliki dugaan dalika hal tersebut antara sekarang itu sudah Ramadan atau masih Sya'ban ya. Dan dia itu punya dzon kalau sekarang itu masih Sya'ban gitu. Wa wuku usaumi an ramadhana, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan idza tabayyana kaunuhu minhu, manakala orang tadi itu sudah jelas bahwa dia memang berada di bulan Ramadan. Wa tabaruhuna al adadu fi man ra'a bi khilafihi fi ma marra ihtiyatan lil ibadati fihima. Di sini para ulama memberikan ibrah. Nah, di sini untuk saya pribadi ya, itu menjadikan fa'il dari i'tabaru itu adalah lafadz al-adadu. Tapi kalau misalkan kalian mau menjadikan fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir, takdirannya hum, dan hum ini kembali ke ulama, itu juga bisa sih, terserah kalian. Berarti kalau pilihan kalian itu menjadikan fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir, maka artinya di sini para ulama memberikan ibrah al-adad, banyak hal. Fiman menjelaskan seseorang ro'a yang melihat hilal. Itu kalau versi saya, kalau diartikan di sini ulama memberikan ibrah seputar orang yang melihat hilal. Itu kalian pilih yang mana? Bi khilafihi, berbeda dengan orang fima marra yang kemarin ciri-cirinya sudah disebutkan ya, yaitu orangnya itu bukan orang adil, orangnya itu adalah perempuan, kemudian anak kecil atau yang kemarin sudah dibahas. Itu diberikan ibrah alias dibedakan ya. Ikhtiyatan lil ibadati fihima, dalam rangka hati-hati melaksanakan ibadah fihima di dalam, lagi-lagi domir, fihima di dalam Sya'ban serta Ramadan ya, antara 30 Sya'ban atau sudah 1 Ramadan itu. Kemudian amma idza lam yatahaddas an-nasu bi ru'yatihi, manakala seseorang, bukan seseorang sih, banyak orang, manakala orang-orang itu tidak membicarakan mengenai ru'yatul hilal, satu, walam yashhad biha ahadun, serta tidak ada satu orang yang melihat hilal, orang yang adil tentunya, orang yang adil dan kesaksiannya itu bisa diterima, atau au syahida biha wahidun mimman dzakara, atau yang melihat itu adalah satu orang yang ciri-cirinya kemarin ya, yaitu anak kecil, perempuan, orang fasik, hamba saya, atau yang melihat itu ya, falaisal yaum yaumus syak, maka hari tersebut itu bukanlah hari ragu,
Tapi bal huwa min Sya'bana, tapi itu sudah pasti bulan Sya'ban. Wa in adbaqa al-ghaimu, meskipun hari itu tertutup oleh awan atau mendung. Lihobarin, karena ada hadis fa in gumma alaikum, manakala kalian bimbang. Ya, bimbang ini sih kan disebabkan karena ghaim. Ghaim itu artinya mendung gitu. Kemudian di sini ada cabang permasalahan. Far'un. Ida intasafa Sya'banu hurima, atau haruma juga bisa sih. Haruma asaumu bila sababin. Manakala bulan Sya'ban itu sifat-sifatnya atau deskripsi-deskripsinya itu sudah jelas, maka melaksanakan puasa di hari tersebut itu hukumnya haram bila sababin, dengan tanpa sebab, ya, melaksanakan puasa tanpa sebab, tanpa ada tuntutan yang menuntut dia untuk berpuasa, maka puasa di hari tersebut itu hukumnya haram. Illam yasilhu bima qablahu, manakala sebelum-sebelumnya itu dia tidak melaksanakan puasa, jadi dia puasanya itu hanya di tanggal 30 Sya'ban, ya, itu tidak boleh, haram. Nah, ini ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih fil majmu', di dalam kitab majmu', wa ghairihi, dan kitab lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekian untuk pembahasan kali ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.